Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Jarum di Kudus. Kami dari kelompok 6, perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nur Saputra, NIM 1221960, dan rekan saya. Imawan Prasetyo Anggoro Mukti, NIM 102. Kami di sini akan menjelaskan studi kasusnya di PT Jarum. Sejarah dan gambaran umum perusahaan PT Jarum. PT Jarum yaitu perusahaan produksi rokok yang berasal dari Kudus dan memiliki mitra suplai bahan mentah dari Kabupaten Temanggung. PT Jarum berawal saat Owi Guan membeli usaha kecil dalam bidang kretek bernama Jarum Gramophone pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Jarum. Pada tahun 1969, Jarum mulai mengekspor produk rokok ke luar negeri. Pada tanggal 21 April 1970, Jarum memperkenalkan jarum filter merek pertama yang diproduksi menggunakan mesin. Kabupaten Temanggung adalah salah satu mitra dari PT Jarum di sektor perkebunan yang menyokong kebutuhan tembakau di PT Jarum. Selanjutnya ada tujuan. PT Jarum memiliki tujuan yaitu menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri rokok Indonesia. Visi misi. Visi PT Jarum yaitu menjadi kepemimpinan dalam pasar dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi secara konsisten dan inovatif untuk memuaskan konsumen. Misi PT Jarum yaitu memuaskan seluruh kebutuhan rokok kepada para perokok. Deskripsi geografis perusahaan. PT Jarum terletak di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Kudus antara lain 110 derajat 36 dan 110 derajat 50 bujur timur dan antara 6 derajat 51 dan 7 derajat 16 lintang selatan. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan informasi tentang jabatan tertentu dan proses sistematis menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam organisasi. Analisis jabatan mempunyai dua jenis informasi menurut Darmayanti, yaitu uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Selanjutnya analisis jabatan ini ada 4, yaitu yang pertama memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian, yang kedua penempatan posisi tenaga kerja, yang ketiga sebagai sarana promosi jabatan, dan penambahan sebuah organisasi. Selanjutnya proses analisis jabatan. Menurut Haneway pada tahun 2004 ada 3, yaitu yang pertama persiapan awal. Ada 2 hal yang harus dipersiapkan dalam hal ini, yaitu identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Proses identifikasi pekerjaan tergantung besar kecilnya perusahaan. Dalam perusahaan kecil, proses identifikasinya lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan yang besar. Sebab dalam perusahaan besar, identifikasi pekerjaan dapat disusun atas dasar bagan organisasi, catatan-catatan pembayaran upah, penyedia, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya adalah pemutusan tentang informasi yang diperoleh agar memberikan hasil yang berguna. Untuk itu perlu disusun daftar pertanyaan yang isinya mencakup status dan identifikasi pekerjaan, fungsi, tugas, tanggung jawab, karakteristik, dan kondisi pekerjaan serta standar prestasi kerja lainnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Sebagai tindak lanjut dari analisis pekerjaan, ada 5 teknik cara pengumpulan data, yaitu ada observan, wawancara, kuesioner, logs, dan kombinasi. Kemudian selanjutnya penyempurnaan data. Data dari data yang diperoleh tadi dipisah-pisah untuk memperoleh data yang relevan, yang untuk selanjutnya siap digunakan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar-standar pekerjaan. Selanjutnya adalah metode analisis jabatan.
Menurut Armstrong ada 4, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan buku catatan. Wawancara sendiri dibagi menjadi 2, yaitu wawancara individu dan wawancara kelompok. Kemudian untuk kuesioner merupakan metode lain dalam mendapatkan data analisis pekerjaan. Metode ini menggunakan lembar kuesioner untuk diisi oleh pekerja yang dianalisis. Lembar kuesioner berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan job analisis pekerja. Untuk observasi merupakan pengambilan data secara langsung dengan cara mengamati kegiatan pekerja saat melakukan tugas dalam suatu lingkup kerja. Pengamatan langsung terhadap pekerjaan sangat bermanfaat untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan pada saat melakukan wawancara atau kuesioner. Hal ini digunakan sebagai bentuk verifikasi terhadap hasil wawancara ataupun kuesioner dari para pekerja. Untuk buku catatan, pengambilan data melalui metode ini dilakukan dengan melihat catatan aktivitas seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap pengambilan data yang tidak ada dalam wawancara ataupun observasi. Kemudian spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan menggambarkan tuntutan-tuntutan pekerjaan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang pegawai. Karena dengan ditetapkannya standar minimum, diharapkan perusahaan memiliki pegawai yang berkualitas dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat dicapai. Kemudian evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan atau penilaian jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Organisasi perusahaan di PT Jarum. Yang pertama ada organisasi perusahaan. Pengorganisasian bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan, dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan semuanya ke satu arah tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh George K. Terry. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dan job description. Bisa dilihat berikut adalah bagian dari struktur organisasi dari PT Jarum di Kudus. Ada CEO atau Chief Executive Officer. Kemudian ada COO, Chief Operating Officer, ES, Executive Secretary, SA, Strategic Affairs, IA, Internal Audit, Coracom, Corporate Communication, QMS, Quality Management System, SCM, Supply Chain Management, BUSDEV, Business Development, Finance Department, Production Department, Marketing Department, HRD Department, R&D Department, BISTEC, dan Purchasing Department. Next. Analisis jabatan di PT Jarum. Yang pertama ada Chief Executive Officer atau CEO. Merupakan seseorang yang bertugas untuk memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kestabilan perusahaan. Selanjutnya ada Strategic Affairs. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang sebagai perencanaan strategis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik eksternal maupun internal yang dapat menentukan maju mundurnya perusahaan PT Jarum di dalam menghadapi berbagai hambatan. Selanjutnya ada Chief Operating Officer. Chief Operating Officer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas operasional harian dalam sebuah perusahaan. Public Affairs merupakan bagian yang bertugas untuk mengurusi hubungan perusahaan dengan pemerintah.
menangani apakah perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah atau belum. Kemudian SCM, bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan produksi serta persediaan serta melakukan distribusi ke cabang-cabang PT Jarum. QMS, bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa kualitas barang yang diterima dari supplier, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi untuk kemudian dimasukkan sebagai kategori unrestricted stock ataupun blocked stock. Selanjutnya, corporate communication. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan komunikasi, baik yang berhubungan dengan media ataupun publik. Selanjutnya, business development. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam merencanakan perkembangan PT Jarum di dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar PT Jarum. Selanjutnya, bisnis teknologi. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam menyiapkan arsitektur, customizing, serta hal yang berkaitan dengan perencanaan kesiapan di dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selanjutnya ada production. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang dalam merencanakan produksi, baik produk setengah jadi maupun produk jadi. Selanjutnya finance, bagian ini memiliki tugas dan wewenang terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Sehingga dengan adanya divisi ini, keuangan di PT Jarum dapat terkelola secara optimal. Selanjutnya marketing. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar sehingga PT Jarum dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan PT Jarum. Yang terakhir, purchasing. Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelian semua material dan barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Oke, next. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis jabatan di PT Jarum. Kendala-kendala dalam melaksanakan analisis jabatan tadi yang sudah saya sebutkan di slide-slide sebelumnya. Yang pertama ada keterbatasan SDM, yang kedua lemahnya komunikasi yang berupa arahan manajemen atau sosialisasi pelatihan, dan belum adanya panduan mengenai hasil analisis jabatan. Yang ketiga, belum adanya pelaksanaan dan penerapan evaluasi jabatan. Yang keempat, belum adanya asesmen individu berdasarkan kompetisi. Yang kelima, belum ada pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi. Yang keenam, belum adanya standar kinerja jabatan. Next. Evaluasi jabatan di PT Jarum. Evaluasi terhadap kerja direksi. Dewan Komisaris akan selalu memberikan dukungan penuh untuk membantu direksi mencapai tujuan dan target perusahaan, di samping melakukan pengawasan dan pemantauan yang diperlukan untuk memastikan bahwa direksi tetap berada di jalur yang benar. Pada tahun 2020, PT Jarum berharap bahwa direksi dapat terus mengambil inisiatif yang lebih berani, namun berdasarkan kalkulasi yang cermat untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mencatatkan pencapaian lebih tinggi dan mengatasi setiap tantangan ke depan. Kita harus lebih percaya diri dan optimis bahwa perusahaan akan terus maju di masa depan melalui peningkatan dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, evaluasi kinerja komite audit. Sebagai salah satu organ penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, komite audit telah sepenuhnya merealisasikan rencana kerjanya pada tahun 2019. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada komite audit atas rekomendasi objektif yang diberikan kepada perusahaan dan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Next. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pelaksanaan analisis jabatan PT Jarum di Kudus belum ada pemahaman tentang tanggung jawab di setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Pada evaluasi analisis jabatan di PT Jarum, perusahaan melakukan langkah-langkah baik yang telah diambil oleh direksi dalam pengelolaan perusahaan selama tahun 2019. Khususnya kecermatan dalam mempertimbangkan semua faktor risiko terkait yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan dan mengatasinya dengan cekatan. Di samping itu,
direksi dapat terus mengambil inisiatif yang lebih berani berdasarkan kalkulasi yang cermat untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mencatatkan pencapaian lebih tinggi dan mengatasi setiap tantangan ke depan, sehingga akan terus maju di masa depan dengan peningkatan dan inovasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.